Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Selamat memulai aktivitas baru di minggu baru ya. Jadi di video saya yang sebelumnya ini, nah di situ tentang teman kita yang bertanya tentang usia 7 minggu tapi tidak kelihatan janin gitu. Jadi ada langsung 2 yang nanya sama saya. Lalu ada satu lagi tadi pagi ya. Jadi saya langsung mulai dengan pertanyaan Kak Susi Sandra ya. Dok, saya itu terakhir awal haid 21 Juli. Tapi sampai sekarang di USG nggak ada apa-apanya. Itu gimana ya? Bahkan kantong janin nggak kelihatan, tapi dites masih tetap garis 2. Jadi nggak ada flek atau pendarahan. Gimana ya dok? Lalu Kak Susi juga bilang, aku takut dok, soalnya itu 2 minggu yang lalu sudah USG. Nggak ada, katanya disuruh datang lagi 2 minggu lagi. Tapi hasilnya masih tetap sama, nggak kelihatan ya kak ya. Lalu juga disebutkan haidnya kan tanggal 21 Juli ya. Lalu tanggal 2 September sudah positif ya. Itu udah ada sebulan lebih itu ya, positif. Lalu waktu itu di USG nggak kelihatan dok dan nggak ada flek sama sekali. Kemarin baru ultrasound lagi juga nggak muncul. Lalu siklusnya juga kadang teratur, kadang nggak dok, kadang 28 hari, bisa lebih bisa kurang ya. Jadi yang ditanyakan oleh Kak Susi Sandra ini sebenarnya cukup banyak yang terjadi ya sebenarnya. Cuma ini sudah lebih mengarah lebih dalam. Buat teman-teman yang baru datang, teman-teman mesti nonton dulu video saya yang sebelumnya ini, yang tadi yang saya bilang. Jadi dari penjelasan saya itu sebelumnya saya sudah kasih tahu yang normal ya, bahwa usia 5 minggu sudah ketemu gestasional sac, usia 6 minggu sudah ketemu janin dengan denyut jantungnya ya. Sedangkan dengan HPHT 21 Juli sampai sekarang itu berarti sudah 8 minggu. Itu seharusnya sudah kelihatan ya. Jadi ini normal tidak? Ya tentu tidak ya. Baik itu permasalahan haid ataupun haidnya tidak teratur segimanapun, tapi ini kan sudah positif di 2 minggu yang lalu ya. Pada saat 2 minggu yang lalu positif, September 2 ya kak ya, itu positif nggak kelihatan, itu mungkin masih normal. Lalu dicek lagi setelah 2 minggu, loh kok nggak ada ya. Ini penjelasannya apa dok? Gitu. Untuk hal ini kita harus mikir yang terjelek dulu ya kak ya. Harus mikir yang terjelek dulu bahwa itu adalah janinnya mungkin tidak berkembang, semacam itu. Itu pemikiran terjelek. Sekarang saya akan menjelaskan kemungkinan pertamanya ya kak ya. Jadi ada kemungkinan haid kakak itu yang pertama itu adalah ovulasinya mundur kak. Jadi pada saat 2 September itu sebenarnya itu baru 3 minggu, lalu 2 minggu kemudian yang maksudnya adalah kemarin itu mungkin baru minggu kelima awal. Jadi itu masih bisa belum terlihat ya, apalagi kalau kakak pakai ultrasoundnya yang dari perut semacam itu kak. Lalu kemungkinan kedua yang paling jelek adalah ya itu bayinya tidak berkembang kak ya. Jadi hanya pada saat posisi konsepsi belum terbentuk gestasional sac tidak berkembang. Tapi biasanya apabila tidak ada janin tidak berkembang ya kak ya, apalagi sudah 2 minggu gitu ya kak ya, dari September 2 sampai kemarin, itu biasanya kalau tidak berkembang itu disertai dengan tanda-tanda keguguran. Kemungkinan aja dok. Jadi mesti gimana kalau kita mau tahu pasti? Jadi sebenarnya ada satu pemeriksaan lagi yang bisa kita pastikan kak, yaitu adalah pemeriksaan beta HCG. Cuma permasalahannya tidak semua tempat mungkin ya mempunyai pemeriksaan beta HCG di tempat. Mungkin mesti datang ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya kak ya, semacam itu. Jadi sekalian saya akan menjelaskan untuk teman-teman yang lain ya, yang kemungkinan mempunyai kasus yang sama. Jadi karena ini adalah suatu kehamilan, di mana beta HCG ini sebenarnya salah satu tanda ya berperan. Jadi kita bisa mengukur di beta HCG ini teman-teman ya. Jadi ini gimana dok untuk tahu pasti ini tuh apa penjelasannya gitu kan? Dicek udah 2 minggu, biasa kan kita nunggu belum kelihatan, 2 minggu nunggu kelihatan. Nah sekarang nggak kelihatan. Penjelasannya gimana? Jadi beta HCG ini sangat penting peranannya pada posisi semacam ini kalau teman-teman ingin mengetahui itu secara pasti. Kita akan ngecek beta HCG teman-teman. Apabila beta HCG yang dihasilkan itu sudah di atas 1500, itu mau tidak mau harus kelihatan di dalam ultrasound, baik itu di dalam rahim ataupun kehamilan di luar rahim, maksudnya itu ektopik di luar kandungan, itu harus kelihatan di atas 1500 ya, semacam itu. Jadi kalau misalkan hasil beta HCG ini sudah ketemu, misalkan 2000 sekian atau 2300 gitu, di atas 1500 lah pokoknya ya, jadi kita harus mencari ini tuh ada di mana ya. Jadi kalau misalkan pada saat ini tidak ketemu di dalam kandungan, kita cari kemana-mana itu ya. Jadi di sini itu kak kita meningkatkan pemikiran kita, jangan-jangan ini Anda hamil di luar kandungan. Jadi langkah selanjutnya adalah
tergantung dari hasil pemeriksaan USG. Pada saat itu yang beta HCG-nya segitu. Ya itu kan kalau di atas 1500 dok, harus kita cari di mana. Bagaimana kalau di bawah 1500 dok, masih nggak kelihatan kan tuh. Jadi setelah 2 minggu kemarin kita cek loh, oh ini 300 misalnya, ya tentu belum kelihatan ya kan kak ya. Nah ini taunya dari mana, untuk ini di dalam atau di luar nantinya. Jadi dalam posisi sekarang ini kita bisa mengukur beta HCG lagi kak ya, dalam waktu 48 jam. Apabila beta HCG itu dalam waktu 48 jam meningkat 2 kali, itu sangat besar kemungkinannya bahwa nanti kehamilan yang akan terjadi itu normal dan ada di dalam rahim. Itu contohnya misalkan gini, sekarang saya 300 nih kak, cek. Lalu setelah 48 jam itu jadi 600. Pada saat itu kita boleh sedikit tenang ya kak ya, bahwa itu oh ini nanti kita lihat aja, nanti sampai 1500 baru kita cari, nanti pasti ketemu nanti di dalam. Itu, tapi rata-rata nggak sampai 2 kali meningkatnya teman-teman. Di atas 70% saja dalam waktu 48 jam itu sudah dikatakan cukup bagus. Kalau sekarang 300, setelah 2 hari selanjutnya diharapkan itu 510, semacam itu. Di atas itu jauh lebih bagus. Lalu bagaimana apabila beta HCG-nya ternyata sudah ada, tapi tidak meningkat yang sesuai kita harapkan? Nah, disinilah permasalahannya teman-teman ya. Jadi, apabila beta HCG-nya itu meningkat tapi tidak sesuai yang kita harapkan, pelan gitu kan ya, itu pasti ada permasalahan pada pertumbuhan janinnya, pada perkembangan sel-sel trophoblasnya itu ya. Entah ini bisa mengacu kepada keguguran, ataupun ini bisa mengacu kepada ektopik teman-teman, kehamilan di luar kandungan. Jadi biasanya pada kehamilan yang di luar kandungan, ini peningkatan beta HCG-nya ini nggak bagus, rata-rata seperti itu. Meskipun ada yang bagus juga gitu kan ya, sudah tinggi juga, tapi ternyata kehamilannya di luar kandungan, itu ada juga ya. Jadi pada saat ini ya kak ya, kita sudah mesti hati-hati kak. Hati-hati, kita mesti cek ini kemana, jangan-jangan nanti itu tergantung semua dari hasil ultrasound. Yang paling jelek adalah seperti yang saya bilang tadi, keguguran kan. Nah dari keguguran ini juga kita bisa lihat dari beta HCG. Kita cek setelah 48 jam, oh ternyata ini menurun. Oh mungkin dari 300 tadi gitu kan ya, kok jadi 150, kok jadi 180, menurun. Kalau sudah begini kita sudah bisa bilang itu hasil konsepsinya terganggu ya kayak kalau kayak begini ya kita tinggal monitoring kak, beta HCG sampai normal ya. Saya baru dapat jawaban dari Kak Susi ya, ternyata yang digunakan itu selama 2 kali adalah di atas perut ya kak ya. Jadi setelah Kak Susi menjawab ini dari perut dok, itu kita boleh berpikiran sedikit tenang kak ya kak ya. Tapi bukan berarti kita menghilangkan kemungkinan yang jelek ya kak ya, karena logikanya 8 minggu itu harusnya sudah kelihatan. Ada 2 hal yang sebelumnya kemarin saya bilang, bisa aja permasalahan teknis ya, perutnya itu yang ternyata dari perut itu. Lalu satu lagi adalah masalah haidnya ya, mungkin saja ovulasinya mundur. Bisa saja cek yang tanggal 2 September lalu itu kak, merupakan ya dari ovulasi mungkin baru sekitar 3 mingguan lah gitu ya, atau 3 minggu akhir gitu ya. Dan sekarang waktu dicek itu baru 5 minggu. Bisa saja belum terlihat dengan mesin ultrasound ya, apalagi mesin ultrasoundnya itu cukup lama ya kak ya. Ditambah lagi kalau misalkan kakak juga gemuk, apalagi ya. Jadi dalam posisi kasus kakak ini itu kita bisa menunggu. Jadi hal ini sering terjadi ya kak ya. Tapi kalau misalkan kakak mau tahu pasti, ya itu tadi pemeriksaan beta HCG yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang saya sebutkan itu sebenarnya sudah terlalu dalam itu ya kak ya. Habis kakak baru balas sekarang sih. Tapi tidak apa-apa, penjelasan itu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kasusnya seperti saya sebutkan. Jadi untuk kasus seperti kakak, kita bisa menunggu lagi ya. Bisa aja kemarin itu waktu dicek itu mungkin 3 minggu akhir, sekarang ini masih 5 minggu masih belum ketemu ya kak ya. Apalagi tidak ada gejala-gejala pendarahan ya, tidak ada flek-flek, itu kemungkinan rasanya normal ya. Cuma sekali lagi tetap kita harus mikirkan yang terjelek juga ya kak. Semoga perkiraan yang jelek-jelek ini tuh salah ya. Berarti kehamilan kakak ini semoga bisa baik, kehamilannya sehat, baik ibu dan janin tidak ada masalah ya kak ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kakak dan teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Dr. Raffena, saya mengucapkan terima kasih.